Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Penyembuhan di Rumah Petrus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 8 ayat 16. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Peristiwa itu masih di Kapernaum. Sehabis dari rumah ibadat, Yesus bersama murid-muridnya Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Petrus dan Andreas. Markus pasal 1 ayat 29. Tampaknya Petrus adalah seorang yang sangat baik, sehingga ibu mertuanya pun tinggal di rumahnya. Apakah ibu mertuanya tinggal di rumah Petrus karena sakit, atau dia tinggal menetap? Namun, itu menunjukkan bahwa Petrus menjamu ibu mertuanya tinggal di rumahnya. Matius pasal 8 ayat 14. Ketika Yesus tiba di rumah Petrus, ternyata ibu mertua Petrus sedang sakit demam. Yesus melakukan mujizat penyembuhan di rumah Petrus. Ketika Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Matius pasal 8 ayat 14 bagian B dan ayat 15. Yesus memegang tangan perempuan itu dan membangunkan dia. Markus pasal 1 ayat 31. Luar biasa kuasa Yesus. Oleh kuasa tangannya, Yesus menghardik demam perempuan itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Lukas pasal 4 ayat 39. Mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus di rumah Petrus menjadi tersiar, sehingga menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan orang-orang sakit lainnya. Matius pasal 8 ayat 16. Orang yang kerasukan setan
dan berbagai macam penyakit Yesus menyembuhkan oleh meletakkan tangannya atas mereka masing-masing. Lukas pasal 4 ayat 40. Dengan meletakkan tangan dan oleh sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh jahat itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus di rumah Petrus menunjukkan penggenapan nubuatan Nabi Yesaya, karena Yesaya jauh hari sebelum kelahiran Yesus di Bethlehem sudah menubuatkan bahwa Dialah Yesus yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus, sahabat kita itu adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Ketika melihat orang sakit, Dia mau menyembuhkannya. Kalau orang sakit dibawa kepadanya, Dia juga mau dan sanggup menyembuhkannya. Oleh sebab itu, sekali lagi, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pastikanlah supaya persahabatanmu dengan Yesus akan semakin akrab. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.